Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kalau begitu, Chu Feng benar-benar berhasil. Dia sekarang mampu membuat formasi spiritual, yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh Kaisar Marsial Puncak. Baili Xuankong bertanya dengan bersemangat. Setelah Baili Xuankong menanyakan hal itu, semua orang yang hadir terdiam. Pada saat ini, aula istana menjadi sangat sunyi, sehingga detak jantung orang banyak bisa terdengar. Ya, kita mampu melakukan itu sekarang. The Weaponry Refinement Immortal dan para spiritualis dunia jubah naga Mark Royal lainnya mengangguk serempak. Bergemuruh. Mendengar kata-kata itu, suara sorakan meledak dari aula istana yang tenang. Semua orang tergerak tanpa henti. Dan bahkan, beberapa orang bahkan mulai dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Melalui berbagai peristiwa yang telah terjadi, mereka sudah menyadari betapa menakutkannya Dark Hall. Awalnya, mereka merasa bahwa mereka pasti akan menemui kematian yang tragis, itu seandainya aula kegelapan menyerang mereka. Namun sekarang, setelah mereka memiliki formasi spiritual agung itu, mereka pasti akan aman. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Dibanjiri kegembiraan, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang mulai mengangkat Chu Feng tinggi-tinggi. Jika dibandingkan dengan para ahli dari generasi yang lebih tua, mereka berdua bahkan lebih bersemangat. Karena Chu Feng adalah saudara mereka, maka mereka merasa lebih bangga dengan Chu Feng. Hei, apa yang kamu lakukan? Tubuh Chu Feng masih sangat lemah. Cepat, taruh dia kembali. Namun setelah melihat adegan itu, Immortal berambut salju berteriak pada mereka dengan marah. Dan bahkan, dia bahkan secara langsung merebut Chu Feng dari Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi. Meskipun dia sudah merebut Chu Feng dari mereka, tapi dia masih menatap dengan ganas pada Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi. Apakah kamu semua sudah gila? Ucap Chu Feng. Chu Feng akhirnya terbangun. Jika dia menjadi tidak sadar lagi karena kamu, aku akan membantai kalian semua, ucap Immortal rambut salju. Bahkan mata Immortal berambut salju berwarna merah tua. Dia tampak sangat ganas dan tampak akan membunuh. Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang sangat terpana dengan ketakutan, sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, Immortal Refinement Weaponry dan yang lainnya mulai mencibirnya. Ketika Chu Feng berada di pelatihan tertutup, Immortal berambut salju telah berbicara dalam keraguan tentang Chu Feng. Namun setelah dia melihat kesehatannya yang terluka, dia lebih mengkhawatirkannya daripada orang lain. Dia benar-benar orang yang berlidah tajam, tetapi berhati lembut. Tidak, dia adalah iblis yang berhati batu, kejam, dan tanpa ampun. Namun ketika sampai pada Chu Feng, dia menjadi sangat lembut, ucap kerumunan. Rambut salju senior, aku baik-baik saja, ucap Chu Feng sambil tersenyum dengan malu. Kamu benar-benar baik-baik saja? Tanya Immortal berambut salju itu dengan skeptis. Beneran kok, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan ramuan obat penyembuhan dan menelannya. Kemudian dengan pikirannya, keterampilan rahasia agungnya dan teknik kebangkitan burung vermilion diaktifkan. Setelah teknik kebangkitan burung vermilion diaktifkan, kulit Chu Feng mulai menjadi jauh lebih baik. Hanya dalam sekejap, penampilan dan kulitnya kembali normal. Chu Feng, teknik apa itu? Ini benar-benar ajaib. Mata Immortal yang berambut salju terbuka lebar, dan dia memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Pada saat itu, yang lain juga kagum dengan teknik Chu Feng yang telah dia ungkapkan. Namun demikian, mereka semua memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka sangat gembira dengan Chu Feng yang bisa pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Tuan Majelis, ini buruk. Tepat pada saat itu, seorang tetua majelis suci Qianwood bergegas ke aula istana dengan panik. Agar kamu panik dan berteriak seperti ini, apa yang terjadi? Awalnya, Baili Xuankong dalam suasana hati yang luar biasa. Namun teriakan yang tiba-tiba dari orang ini, itu membuatnya menjadi sangat tidak senang.
Tentara Istana Hukum Surgawi telah memasuki domain Qianwood. Mereka saat ini datang untuk menyerang Gunung Qianwood kami, kata tetua itu. Jadi mereka benar-benar datang. Mereka benar-benar punya keberanian. Setelah mendengar kata-kata itu, Lord Liang Hua mulai mempersempit alisnya yang seperti pedang, dan semburan udara dingin mulai menyelimuti sekelilingnya. Immortal Refinement Weaponry, Immortal yang tak terukur, Immortal yang berambut salju, Nangong Longjian, dan banyak karakter agung lainnya juga bereaksi dengan cara yang sama. Mereka tidak merasa terkejut dengan berita itu. Sebagai gantinya, mereka tampaknya siap menghadapi musuh yang masuk. Tidak dapat menahan dirinya, Chu Feng bertanya. Pasukan Istana Hukum Surgawi, mungkinkah sesuatu terjadi pada saat aku mengikuti pelatihan tertutup? Ucap Chu Feng. Meskipun Chu Feng telah secara terbuka membunuh Kuang Kui di luar Moonlight Maze dalam kemarahan, dan sudah tahu bahwa Istana Hukum Surgawi akan datang untuk membalasnya, tapi tetap tidak wajar bagi orang-orang di sini untuk bereaksi seolah-olah mereka sudah tahu kedatangan Istana Hukum Surgawi. Agar mereka sesiap ini, Chu Feng tahu bahwa sesuatu pasti terjadi selama dia berada di pelatihan tertutup. Chu Feng, Istana Hukum Surgawi benar-benar tak tahu malu. Karena mereka berani datang, kita harus mengajari mereka pelajaran. Kalau tidak, mereka akan berpikir bahwa Istana Hukum Surgawi mereka adalah penguasa Tanah Suci Martialism, kata Lord Liang Hua. Setelah itu, Chu Feng datang untuk mengetahui tentang apa yang terjadi selama pelatihan tertutup itu. Ternyata berita tentang pembunuhan Chu Feng atas Kuang Kui, itu telah menyebar dengan sangat cepat ke seluruh Tanah Suci Martialism. Sebagai Istana Hukum Surgawi sangat peduli tentang wajah mereka, mereka pun secara alami tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Dengan demikian, Istana Hukum Surgawi menyatakan kepada dunia bahwa Chu Feng memiliki batas waktu 1 bulan, itu untuk melanjutkan ke Istana Hukum Surgawi mereka dan memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya. Jika Chu Feng gagal muncul, tentara Istana Hukum Surgawi mereka akan meratakan Gunung Qianwood. Ketika berita itu menyebar, seluruh Tanah Suci Martialism meledak menjadi kemarahan. Namun demikian, Gunung Qianwood sangat tenang untuk seluruh ancaman, dan bahkan tidak mau repot-repot menanggapi Istana Hukum Surgawi. Alasan untuk itu adalah, karena Gunung Qianwood saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tak terhitung pakar yang kini berkumpul di Gunung Qianwood. Selanjutnya, Lord Liang Hua, Kaisar Marsial peringkat 8 ini, dia juga mengawasi Gunung Qianwood. Jadi, meskipun Gunung Qianwood tetap menjadi salah satu dari 9 kekuatan, tapi kekuatan mereka sudah melampaui kekuatan 4 kekaisaran besar. Selain itu, mereka memiliki dukungan dari peri kuno. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka takut dengan Istana Hukum Surgawi? Faktanya untuk Gunung Qianwood saat ini, bukan saja mereka tidak takut dengan Istana Hukum Surgawi, tapi mereka juga berharap agar Istana Hukum Surgawi menyerang mereka. Mereka ingin menunjukkan kepada orang-orang di dunia, kekuatan macam apa yang dimiliki Gunung Qianwood mereka saat ini. Pertempuran itu tidak hanya untuk kehormatan Gunung Qianwood mereka, tapi yang paling pentingnya, itu adalah pertempuran untuk mempertahankan martabat Chu Feng. Lord Liang Hua, apakah niat kamu adalah untuk menghadapi Istana Hukum Surgawi? Tanya Chu Feng. Lalu apa lagi? Kami tidak takut pada mereka. Jadi wajar saja kalau kita harus menghadapi mereka dalam pertempuran, kata Lord Liang Hua sambil tersenyum. Aku mengerti. Chu Feng juga tersenyum. Dengan kata-kata dari Lord Liang Hua, Chu Feng menjadi percaya diri. Dengan demikian, tubuh Chu Feng bergeser dan berubah menjadi sinar cahaya. Dia terbang keluar dari aula istana, dan melayang tinggi ke langit. Dia terbang menuju pintu masuk utama Qianwood Mountain. Mengikuti Chu Feng, banyak ahli juga melonjak ke langit. Seperti meteor terbalik, mereka mengikuti Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, teriak seseorang. Ketika Chu Feng terbang keluar dari Majelis Suci Qianwood dan mencapai pintu masuk utama Gunung Qianwood, beberapa tokoh kuat terbang ke arahnya dan mulai menyambutnya. Orang-orang ini semuanya kaisar marsial. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan Chu Feng di labirin cahaya bulan.
Mereka mematuhi janji mereka, dan telah menjadi tetua nominal Gunung Qianwood. Saat ini, semua ahli dari Gunung Qianwood berkumpul di sini untuk menghadapi istana hukum surgawi yang masuk. Pedang salju senior, kamu juga datang. Ucap Chu Feng yang senang dengan penampilan seorang pria tua di antara kerumunan. Orang tua itu tidak lain adalah iblis gila pedang salju. Snowblade Mad Demon tidak bergabung dengan Qianwood Mountain. Tapi terbukti, dia telah bergegas ke Gunung Qianwood setelah mengetahui bahwa Istana Hukum Surgawi berencana untuk menyerang Gunung Qianwood. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Urusan kamu adalah urusan aku. Istana Hukum Surgawi berperang melawan kamu, maka itu sama saja dengan mereka berperang melawan aku. Aku pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi, kata Snowblade Mad Demon sambil menepuk dadanya. Tidak ada sedikit pun rasa takut pada pria tua ini. Karena apa yang terkandung dalam dirinya, itu adalah kegembiraan yang padat. Dia siap untuk bertarung melawan Istana Hukum Surgawi. Baiklah, hari ini bersama dengan semua orang di sini, kita akan menghadapi apa yang disebut sekte yang lurus dan lurus. Chu Feng berbicara dengan suara keras. Hahaha. Mendengar kata-kata itu, orang banyak mulai tertawa terbahak-bahak. Sekte lurus dan lurus, Chu Feng mengucapkan dengan ejekan seperti itu. Saat Chu Feng berbicara, dia mencapai depan kerumunan. Setelah dengan hati-hati memeriksa pemandangan di depannya, Chu Feng menemukan bahwa Gunung Qianwood saat ini benar-benar ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Di kejauhan, terlepas dari apakah itu langit, tanah, atau bahkan kekosongan ruang itu sendiri, siluet yang tak terhitung jumlahnya telah dikumpulkan. Tak satu pun dari orang-orang itu berasal dari Gunung Qianwood, dan juga bukan orang-orang dari domain Qianwood. Namun sebaliknya, mereka berasal dari seluruh tanah suci Martialism. Terbukti, setelah berita tentang Istana Hukum Surgawi berencana untuk menyerang penyebaran Gunung Qianwood, orang-orang ini datang untuk menyaksikan kegembiraan. Namun demikian, meminta orang-orang datang untuk menonton pertempuran, itu adalah apa yang diinginkan Chu Feng. Dia ingin membuat semua orang tahu bahwa dia, Chu Feng, bukan lagi bocah lemah sejak saat itu, bahwa dia juga bukan seseorang yang bisa dengan mudah diintimidasi. Bahkan Istana Hukum Surgawi yang terkenal yang telah ada selama puluhan ribu tahun, mereka sekalipun tidak akan mampu menggertaknya. Hari ini, dia akan mencapai penyelesaian dengan Istana Hukum Surgawi di depan semua orang ini. Chu Feng dan yang lainnya siap untuk menghadapi Istana Hukum Surgawi secara langsung. Namun demikian, para pengamat yang datang dari seluruh tanah suci Martialism tidak dapat melihat Chu Feng dan yang lainnya sama sekali. Alasan untuk itu adalah, karena Gunung Qianwood saat ini adalah tempat dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli ini sudah menyiapkan pembentukan formasi yang menutupi seluruh Gunung Qianwood. Meskipun orang-orang dari Gunung Qianwood dapat melihat semuanya di luar melalui pembentukan formasi, tapi orang-orang di luar pembentukan formasi tidak dapat melihat formasi pertempuran Gunung Qianwood. Mengaum. Tiba-tiba saja, auman terdengar dari langit yang jauh. Itu adalah suara binatang buas. Seperti guntur bergulir, mereka bergema dari kejauhan. Saat kerumunan mengarahkan pandangan mereka ke arah suara, mata mereka semua mulai bersinar. Sejumlah besar awan putih datang dari jauh, dan itu seperti gelombang putih yang bergerak di langit yang cerah. Setelah awan putih yang luas mendekat, bendera dapat dilihat di dalam awan putih yang bergelombang. Bendera-bendera itu berkibar-kibar di tiup angin, dan mereka adalah bendera Istana Hukum Surgawi. Segera, pasukan Istana Hukum Surgawi muncul. Itu adalah pasukan yang tertib, dan masing-masing dari mereka memegang senjata. Tidak hanya mereka diperlengkapi untuk berperang, tapi mereka memberikan udara arogansi yang membumbung tinggi. Itu seolah-olah pasukan surgawi dan jenderal telah turun ke dunia fana. Namun demikian, bersamaan dengan kemunculan pasukan Istana Hukum Surgawi, itu adalah sejumlah besar binatang buas yang kuat. Binatang buas mengerikan itu juga telah sampai di awan. Binatang buas itu tidak hanya ganas dalam penampilan, bahkan tubuh mereka juga beberapa puluh meter panjangnya. Yang terbesar panjangnya beberapa ratus meter.
Ketika mereka berlari di langit dan di atas awan, mereka benar-benar tampak seperti makhluk yang menghancurkan bumi. Raungan dari binatang buas itu mampu mengguncang langit dan bumi, dan membawa ketakutan ke hati banyak orang. Namun demikian, binatang buas yang ganas dan sangat besar itu tidak lebih dari tunggangan. Mereka tidak hanya dikendarai oleh para ahli istana hukum surgawi, tapi mereka juga menarik kereta perang yang sangat besar. Pada kereta perang itu adalah tentara istana hukum surgawi. Benar saja, istana hukum surgawi telah datang. Semuanya, cepat lihat. Orang yang memimpin istana hukum surgawi, auranya benar-benar menakutkan. Seolah-olah dia bisa membunuhku hanya dengan pandangan sekilas. Bukankah itu master istana hukum surgawi? Ucap kerumunan. Pasukan istana hukum surgawi memancarkan kekuatan agung dan mengesankan. Adapun orang yang memimpin mereka, dia menyebabkan orang banyak menjadi sangat bersemangat. Pada saat yang sama mereka merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan, dan rambut orang banyak juga berdiri tegak. Dia adalah seorang pria tua yang mengenakan pakaian putih salju. Rambut putih panjangnya tampak seperti air terjun seputih salju, yang ditaburi dengan anggun dari langit. Terlepas dari pakaiannya yang rapi, pria tua itu juga memiliki penampilan yang sangat tampan. Meskipun dia jelas seorang lelaki tua, tapi tidak ada kerutan yang terlihat di wajahnya. Kulitnya mirip dengan bayi. Dengan kulit seperti bayi yang dipadankan dengan alisnya yang tebal seputih salju, dan ia tampak seperti seorang lelaki tua yang tampan yang dapat menyebabkan kerutan seseorang naik. Adapun orang tua itu, dia sangat terkenal di tanah suci martialism. Dia adalah master istana dari istana hukum surgawi. Namanya adalah Duan Mu Feiyu. Berdiri di kedua sisi Duan Mu Feiyu adalah dua pria tua, yang mengenakan hiasan kepala. Hiasan kepala mereka memiliki karakter surga dan hukum pada mereka. Mereka adalah dua individu yang paling kuat di istana hukum surgawi selain Duan Mu Feiyu. Mereka masing-masing adalah master istana langit dan guru istana hukum. Mereka adalah dua wakil kepala istana surgawi. Oh surga, itu satu hal untuk tetua istana surgawi hukum yang kuat itu untuk hadir. Bahkan Master Istana Langit dan Master Istana Hukum, dua wakil kepala istana juga datang, ini benar-benar tak terduga. Bahkan Master Istana Hukum Surga, Duan Mu Feiyu sendiri juga telah datang. Praktis semua pakar istana hukum surgawi terkuat telah tiba. Bukankah ini hanya mengumpulkan kekuatan besar? Akankah Gunung Qianwood dapat menahan mereka? Melihat formasi pertempuran istana hukum surgawi, kerumunan menjadi khawatir untuk Gunung Qianwood. Meskipun Gunung Qianwood telah meningkat kekuatannya dalam beberapa hari terakhir, tapi kerumunan merasa bahwa itu belum cukup lama sejak Gunung Qianwood mulai muncul dalam kekuatan. Dengan demikian, tidak peduli apa, mereka tidak akan mampu melawan istana hukum surgawi, yang merupakan kekuatan yang telah berlanjut selama puluhan ribu tahun, dan dianggap sebagai salah satu kekuatan manusia terkuat. Akan menjadi satu hal jika istana hukum surgawi hanya mengirim tetua manajemen mereka, dan dua wakil ketua istana. Namun bahkan ketua istana mereka, Duan Mu Feiyu, dia juga telah datang. Itu sudah jelas bahwa mereka berencana untuk sepenuhnya menghapus Gunung Qianwood. Dengan demikian, semua orang merasa bahwa Gunung Qianwood tidak akan mampu menahan mereka. Setelah semua, dua wakil kepala istana hukum surgawi sudah peringkat 6 kaisar marsial. Adapun master istana mereka, Duan Mu Feiyu, ia adalah kaisar marsial peringkat 8, seseorang yang sangat dekat untuk menjadi kaisar marsial puncak. Melawan keberadaan yang kuat seperti itu, bahkan jika Immortal Refinement Weaponry, Nangong Longjian, Snowblade Mad Demon, dan semua ahli lainnya ada di Gunung Qianwood sekarang, mereka masih belum bisa cocok untuk mereka. Karena bagaimanapun, Duan Mu Feiyu adalah salah satu ahli terbaik dari tanah suci martialism. Dia adalah pakar puncak sejati. Di era tanpa tuan, siapa yang bisa bertarung melawan Duan Mu Feiyu? Kemungkinannya itu hanya akan menjadi Master Istana Pangeran Fana, Master Istana Dunia Bawah, dan Raja Peri Elf era kuno. Chu Feng, aku tahu kamu ada di Gunung Qianwood.
Jika kamu tidak ingin Gunung Qianwood dimusnahkan bersama kamu, keluarlah dan terima kematian kamu. Kakao tidak, hari ini aku akan meratakan Gunung Qianwood. Duanmu Feiyu berbicara dengan suara dingin. Ratakan Gunung Qianwood, kesombongan macam apa itu, balas Chu Feng. Pada saat itu, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar. Mengikuti di belakangnya, siluet yang tak terhitung mulai terbang keluar dari pembentukan formasi Qianwood Mountain. Lihatlah, pasukan Gunung Qianwood akan keluar. Benar saja, mereka juga siap untuk berperang, seru kerumunan. Melihat para tetua dan murid Gunung Qianwood terbang keluar dari Gunung Qianwood dengan tertib sambil memegang bendera Gunung Qianwood, kerumunan yang bersemangat menjadi semakin bersemangat. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan Gunung Qianwood melampaui imajinasi mereka. Itu karena kaisar bela diri mereka berjumlah lebih dari 1000. Terlebih lagi, sepertinya mereka semua adalah ahli yang terkenal. Namun pada saat itu, para kaisar bela diri itu semuanya memiliki satu ciri khas. Itu karena, mereka semua mengenakan pakaian Gunung Qianwood. Orang yang memimpin kelompok ahli ini adalah Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sudah melepaskan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya. Selanjutnya, dia memegang Coiling Dragon Furious Beheader di tangannya. Aura agungnya tersebar jauh dan luas. Dengan demikian, semua orang bisa merasakan betapa kuatnya anggota generasi muda ini. Selain itu, berdiri di kedua sisi Chu Feng adalah Immortal Refinement Weaponry Immortal, Immortal yang tak terukur, Nangong Longjian, Snowblade Mad Demon, The Immortal yang berambut salju, dan banyak ahli terkenal lainnya. Dengan demikian, Chu Feng tampaknya lebih mengesankan, dan bahkan lebih mendominasi. Tidak pernah aku mengharapkan, bahwa begitu banyak orang akan bergabung dengan Gunung Qianwood. Kami telah meremehkan Gunung Qianwood. Mungkinkah rumor itu benar, bahwa orang-orang itu semua telah bergabung dengan Gunung Qianwood, karena mereka diselamatkan oleh Chu Feng? Kekuatan rally Chu Feng benar-benar terlalu menakutkan. Orang harus tahu, bahwa orang-orang itu adalah orang-orang tua yang sangat keras kepala yang tidak terhalang oleh undangan kekuatan sebelumnya, ucap kerumunan. Setelah melihat para ahli yang berdiri di kedua sisi Chu Feng, kerumunan tidak dapat menahan diri dan tersentak kagum. Formasi pertempuran Chu Feng benar-benar terlalu menakutkan. Bagi orang banyak, mereka merasa bahwa hanya ada 4 kekuatan yang bisa bersaing melawan formasi pertempuran ini. Mereka adalah Istana Hukum Surgawi, Istana Raja Fana, Istana Dunia Bawah, dan juga Peri Kuno. Bahkan banyak ras binatang buas dan 4 klan kekaisaran besar yang akan cocok untuk Chu Feng. Meskipun kekuatan yang diungkapkan oleh Gunung Qianwood telah menyebabkan kerumunan menjadi terdiam, dan banyak tetua Istana Hukum Surgawi mengernyit. Bahkan Master Istana Hukum Surgawi, Duanmu Feiyu, dia masih memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia mendengus dingin, lalu memandang ke arah Chu Feng. Jadi kamu itu Chu Feng, ucapnya, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.